Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Anissa Dewi. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pertumbuhan ekonomi dan standarisasi dan transformasi struktural dalam pembangunan ekonomi. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, menurut Budiono tahun 2013, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila pendapatan real masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan real masyarakat pada tahun sebelumnya. Dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan produk dan domestik bruto (PDB) yang berarti peningkatan nasional atau PN. Keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun berarti kesejahteraan ekonominya meningkat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dalam nilai negatif berarti tingkat kesejahteraan di suatu negara juga menurun. Tinggi rendahnya laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara menunjukkan tingkat perubahan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks suatu negara karena dapat menjadi salah satu tolak ukur dari pertumbuhan atau pencapaian perekonomian bangsa tersebut. Dari Indonesia di suatu negara berkembang, perekonomian negara bukan instrumen pertama dalam mencapai cita-cita nasional. Ada indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi diukur dengan produk domestik bruto atau PDB. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses perubahan yang secara proses berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Dengan demikian, mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah kemudian dapat membuat perencanaan mengenai penerimaan negara dan pembangunan ke depannya. Sementara pada pelaku sektor usaha, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat rencana pengembangan produk dan sumber dayanya. Adapun ciri-ciri dari pertumbuhan ekonomi, yang pertama yaitu meningkatnya produksi barang dan jasa, yang kedua yaitu meningkatnya output per kapita, dan yang ketiga yaitu adanya perubahan pada sektor ekonomi. Sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM. SDM merupakan salah satu faktor produksi dalam ilmu ekonomi, di mana dengan meningkatnya SDM akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika SDM itu naik, maka secara otomatis angka pengangguran itu akan turun dan angka kemiskinan juga akan turun. Faktor yang kedua yaitu sumber daya alam atau SDA. SDA bagi suatu negara ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung. Kenapa? Karena suatu SDA dapat berpengaruh pada faktor produksi yang mampu meningkatkan pendapatan negara. Namun, pemberdayaan sumber daya alam yang melimpah
dan tidak diiringi dengan SDM, maka penggunaan dan pemanfaatan SDA ini akan berujung pada eksploitasi yang tidak bijak, sehingga sangatlah penting bagi kita untuk memaafkan sumber daya alam sebijak mungkin untuk masa depan yang lebih baik. Faktor yang ketiga yaitu kemajuan teknologi. Pemanfaatan kemajuan teknologi akan mengidentifikasikan kecepatan dalam menghasilkan produk yang lebih cepat dan efisien. Hal ini juga berguna menghemat anggaran yang seharusnya untuk pekerja dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Yang keempat yaitu tingkat inflasi. Diketahui ada dua jenis inflasi yang berpengaruh dalam bisnis perusahaan, yaitu cost push inflation, yaitu penurunan barang dan jasa yang disebabkan kenaikan barang produksi, dan demand inflation, yaitu inflasi yang disebabkan kenaikan permintaan baik berupa barang dan jasa sehingga harga menjadi lebih naik. Sehingga inflasi ini sangat amat berpengaruh terhadap daya beli konsumen, maka itu pun akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, faktor yang kelima, tingkat suku bunga. Sebuah perusahaan atau usaha yang menggunakan modal pinjaman untuk meningkatkan kualitas perusahaan, di mana pada umumnya pinjaman tersebut memiliki suku bunga, maka keberadaan suku bunga yang tinggi dapat berdampak buruk dan juga mempengaruhi permintaan investasi yang rendah terhadap saham perusahaan tersebut. Karena biasanya investor akan lebih menyukai tabungan konvensional daripada harus menginvestasikan uangnya pada perusahaan. Beberapa teori pertumbuhan ekonomi antara lain sebagai berikut. Ada yang terkategori teori klasik, teori neoklasik, dan teori historis. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, teori klasik dengan tokoh yang pertama yaitu Adam Smith. Dalam bukunya, menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, pertumbuhan gross domestic product yang dipengaruhi oleh sumber daya alam yang tersedia, jumlah penduduk, ya, barang-barang. Yang kedua adalah pertumbuhan jumlah penduduk, dan yang ketiga adalah adanya sistem persaingan bebas atau laissez freedom. Tokoh yang kedua adalah David Ricardo. David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sumber daya alam yang terbatas. Yang kedua adalah jumlah penduduk yang selalu berkembang. Yang ketiga adalah kemajuan teknologi. Keempat adalah sektor pertanian yang dominan. Nah, teori klasik yang ketiga, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh pengusaha, yang mana kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang untuk membuka usaha baru maupun memperluas usaha yang telah ada. Tokoh yang kedua yaitu Roy Forbes Harrod dan F.C. de Domar. Dua tokoh ini mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh pertambahan modal yang akan meningkatkan produksi dan pada akhirnya akan menaikkan pendapatan nasional. Yang ketiga ada Robert Solow. Menurut Robert Solow, pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu pertumbuhan penduduk atau sumber daya manusia, yang kedua adalah akumulasi modal, dan yang ketiga adalah teknologi modern. Lanjut teori yang ketiga yaitu teori historis atau biasa pula disebut teori Australia. Ada 5 tokoh di sini. Yang pertama adalah Warren Sombat. Nah, menurut Warren Sombat, pertumbuhan ekonomi secara garis besar itu melalui 2 zaman, yaitu zaman perekonomian tertutup
atau biasa pula disebut dengan zaman perekonomian desa dan zaman feodal. Yang kedua ada zaman kerajinan dan pertumbuhan. Ini melalui tumbuhan kapitalis purba, kapitalis media, dan kapitalis raya, serta kapitalis akhir. Tokoh yang kedua yaitu Friedrich List. Menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi itu dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu masa berburu dan mengembara, kemudian dilanjutkan masa beternak dan bertani. Yang ketiga adalah masa bertani dan kerajinan industri, dan dilanjutkan masa kerajinan, industri, dan perniagaan. Tokoh yang ketiga yaitu Claude Leuchter. Menurut Leuchter, pertumbuhan ekonomi ini dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, rumah tangga dunia. Nah, tokoh yang keempat yaitu Bruno Haldane. Menurut Bruno, tahapan pertumbuhan ekonomi itu melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah masa tukar-menukar barang atau barter, yang kedua adalah masa tukar-menukar dengan uang, dan yang ketiga adalah masa tukar-menukar dengan kredit. Yang kelima yaitu What Wayne Roster, atau biasa pula dipanggil WWW Rosto. Menurut Rosto ini, pertumbuhan ekonomi melalui 4 tahapan. Diawali dengan masyarakat tradisional, kemudian lepas landas, dilanjutkan dengan dorongan menuju kedewasaan, dan dilanjutkan dengan masyarakat konsumsi tinggi. Thomas Robert Malthus, dia menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk itu menurut deret ukur, sedangkan pertumbuhan ekonomi itu menurut deret hitung. Maksudnya adalah bahwa jumlah penduduk itu berkembang lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi, sehingga mengakibatkan upah tenaga kerja sangat murah dan hanya mencukupi untuk kegiatan sehari-hari saja. Lalu selanjutnya ada teori neoklasik. Menurut Schumpeter, pertumbuhan itu sangat. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi pertumbuhan ekonomi, dan selanjutnya saya akan melanjutkan membahas materi standarisasi dan transformasi struktur dalam pembangunan ekonomi. Sedangkan ketidakpastian dari apa yang tidak dibutuhkan, karena standar sudah menuliskan dengan jelas apa yang dibutuhkan, serta yang kurang dari standarisasi yaitu terkadang standar yang ada tidak mencerminkan dan mencakup kebutuhan. Selanjutnya, standar yang terkadang tidak diupdate selalu mencerminkan teknologi terbaru atau praktek terbaru yang lazim digunakan. Dan yang terakhir, pemasok atau pelaku usaha atau penyedia tidak selalu paham dan familiar dengan standar yang ada. Transformasi struktur. Secara umum, ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sesungguhnya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan mesti berjalan beriringan. Artinya, aspek pembangunan ekonomi tidak boleh menafikan pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan juga tidak boleh menafikan daripada pembangunan ekonomi itu sendiri. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut, maka diperlukan standarisasi tertentu dalam pelaksanaannya. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pemberdayaan pembangunan nasional, khususnya pemberdayaan terhadap daerah yang selama ini sangat tertinggal dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah Pulau Jawa. Standarisasi dalam pembangunan, baik itu di tingkat daerah, provinsi, dan nasional, adalah hal yang harus saling mendukung dan saling melengkapi satu sama lain. Hal itu dikarenakan supaya tidak ada kebijakan dalam pembangunan ekonomi yang terhambat dikarenakan adanya perbedaan penerapan transformasi struktur. Secara umum, transformasi ini berarti suatu proses perubahan struktur perekonomian
dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa dengan relasi positif antara pertumbuhan output dan produktivitas yang dinamis sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi, di mana masing-masing sektor akan mengalami proses transformasi yang berbeda-beda. Faktor-faktor penyebab perubahan struktur ekonomi. Yang pertama ada faktor internal. Apa aja sih yang ada di faktor internal? Dari sisi agregat, faktor utamanya adalah perubahan teknologi dan penemuan bahan baku atau material baru untuk berproduksi yang memungkinkan membuat barang-barang baru dan akibat relokasi dana investasi serta sumber daya utama lainnya. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu kemajuan teknologi yang mempertinggi produktivitas kegiatan-kegiatan ekonomi, perubahan struktur perdagangan global yang antara lain disebabkan oleh peningkatan pendapatan dunia dan dampak dari kebijakan mengenai perdagangan regional dan internasional. Selanjutnya ada faktor lain-lain yang mencakup peningkatan dalam taraf pendapatan dan taraf hidup penduduk. Intervensi pemerintah, kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap struktur ekonomi adalah kebijakan pemberian insentif bagi sektor industri atau tidak langsung lewat kegiatan infrastruktur. Selanjutnya, kondisi dan struktur ekonomi dalam negeri. Pentingnya transformasi struktural dan pengatasan kemiskinan. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi mempunyai 4 dimensi pokok, yaitu pertumbuhan, penanggulangan kemiskinan, perubahan atau transformasi struktural ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Transformasi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan Transformasi ini merupakan prasyarat dari pembangunan, pertumbuhan, dan penanggulangan kemiskinan sekaligus pendukung bagi kelanjutan pembangunan. Proses perubahan struktur informasi. Dari sektor pertanian, yaitu merosotnya pangsa sektor industri, meningkatnya pasar sektor sekunder dan jasa. Pangsa sektor jasa kurang konstan, tetapi kontribusinya meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Manfaat transformasi struktural ekonomi. Pertama yaitu laju pertumbuhan untuk mengukur ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Yang kedua, sebagai pendapatan per kapitanya digunakan untuk mengukur kemakmuran penduduk, sebab semakin meningkatnya pendapatan per kapita dengan kerja konstan, maka semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya. Selanjutnya, sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional, sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan nasional, bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya. Dan yang terakhir, sebagai dasar pembuatan perkiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan untuk dasar penyusunan perencanaan produk dan perkembangan sumber daya, yaitu tenaga kerja dan modal. Faktor-faktor penyebab perubahan struktur ekonomi. Yang pertama ada faktor internal. Apa aja sih? Dari sisi penawaran agregat, faktor utamanya adalah perubahan teknologi dan penemuan bahan baku atau material baru untuk berproduksi. Untuk berproduksi yang memungkinkan membuat barang-barang baru yang akibat relokasinya, investasi, serta sumber daya lainnya.
Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu kemajuan teknologi yang mempertinggi produktivitas kegiatan-kegiatan ekonomi. Perubahan struktur global antara lain disebabkan oleh peningkatan pendapatan dunia dan dampak dari kebijakan mengenai perdagangan regional dan internasional. Selanjutnya, ada faktor lain-lain yang mencakup peningkatan pada pendapatan penduduk, intervensi pemerintah. Kebijakan yang berpengaruh langsung kepada perubahan struktur ekonomi adalah kebijakan pemberian insentif bagi sektor industri atau tidak juga langsung pada kegiatan infrastruktur. Contoh transformasi struktural yang terjadi di Indonesia saat ini, Kementerian PPN telah menyiapkan 6 strategi besar dalam transformasi ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19 yang menggunakan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai instrumen utama. Keenam strategi ini merupakan game changer menuju Indonesia maju sebelum tahun 2045. Pemulihan ekonomi didukung oleh berjalannya reformasi struktural yang meliputi reformasi sistematis kesehatan, reformasi sistem perlindungan sosial, serta reformasi pendidikan dan keterampilan. Pemulihan ekonomi dilakukan melalui 2 strategi utama, yaitu pemulihan daya beli dan usaha diversifikasi ekonomi. Transformasi ekonomi ini dilakukan melalui 2 strategi utama, yaitu mengubah struktur perekonomian dari lower ke productivity to higher productivity sektor dan meningkatkan produktivitas di masing-masing sektor. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan transformasi struktural dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sangatlah penting. Transformasi struktural akan dapat terlaksana dengan baik apabila dilandasi dan ditopang standarisasi yang tepat dan bagus dalam pembangunan ekonomi itu sendiri. Dengan berdasarkan penjelasan di atas, maka sesungguhnya kedudukan transformasi struktural dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sangatlah penting. Transformasi struktural tersebut akan bisa berjalan ataupun terlaksana dengan baik apabila dilandasi serta ditopang oleh standarisasi yang tepat dan bagus untuk pembangunan ekonomi itu sendiri. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.